Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, NPM 22210203032 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas J. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Ahli Waris Ashabul Furud dan Ashobah. Ahli waris ashabul furud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syarat, yang bagiannya tidak akan bertambah ataupun berkurang kecuali dalam masalah aul dan rod. Dalam Al-Quran hanya ada 6 pembagiannya, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Secara umum, ashabul furud dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yakni ashabul furud sababiyah, yaitu orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Yang kedua, ashabul furud nasabiyah, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dan keturunan. Yang kedua, ahli waris ashobah. Kata ashobah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Maka istilah itu, golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan usubah atau sisa dari ashabul furud. Ahli waris ashabah akan mendapat bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya yang berlaku ketentuan jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah. Jika ada ahli waris ashabul furud, maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furud tersebut. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furud, maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa. Kemudian ada pembagian warisan. Yang pertama ada ashabul furud, di mana para ahli waris yang termasuk ashabul furud tersebut apabila dirinci pembagiannya dengan syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut. 1/2 menjadi bagiannya 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan juga suami. Kemudian yang kedua ada 1/4 menjadi bagian 2 orang, yaitu suami duda dan istri janda. Yang ketiga 1/8 menjadi bagian 1 orang, yaitu istri jika bersamaan dengan anak. 2/3 menjadi bagian 4 orang, yaitu orang yang mendapat bagian 1/2 kecuali suami, dengan ketentuan mereka tidak sendirian akan tetapi berbilang. Kemudian yang kelima 1/3 menjadi bagian 2 orang, yaitu ibu dan saudara laki-laki atau perempuan seibu. 1/6 menjadi bagian 7 orang, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki maupun perempuan seibu. Kemudian yang kedua ada pembagian ahli waris ashabah. Adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang tersisa dari ahli waris ashabul furud. Namun yang berhak menerima ashabah terdiri dari 3 kelompok, yaitu ashabah bin nafsi, ashabah bi khairihi, dan ashabah ma khairihi. Yang pertama ada ashabah bin nafsi, yaitu ashabah yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh sisa harta yang terdiri dari anak laki-laki saja. Mereka itu adalah 1. Anak laki-laki baik seorang atau beberapa orang. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki. 3. Ayah apabila ada anak atau cucu. 4. Kakek bila tidak ada ayah. 5. Saudara laki-laki kandung bila tidak ada anak atau cucu laki-laki. 6. Saudara laki-laki seayah bila tidak ada saudara laki-laki kandung. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bila tidak ada saudara laki-laki seayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
9. Paman kandung bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 10. Paman seayah bila tidak ada paman kandung. 11. Anak laki-laki dari paman kandung bila tidak ada paman seayah dan ahli waris. 12. Anak laki-laki dari paman seayah bila tidak ada lagi ahli waris ashabah yang lain. Kemudian yang kedua ada ashabah bil khairi, yaitu ahli waris yang tidak termasuk ashabah karena ia adalah perempuan, namun karena ia bersama saudara laki-laki maka menjadi ashabah. Terbatas kepada 4 orang perempuan, yaitu 1. Anak perempuan jika mewarisi bersama anak laki-laki. 2. Cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki. 3. Saudara perempuan kandung bila mewarisi bersama saudara lelaki kandung. 4. Saudara perempuan seayah bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Kemudian yang ketiga ada ashabul ma'al khairi, adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus ashabah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris ashabah bil nafsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.